ke-89, berasa perawan lagi. Nan, Jeti pondok itu sekarang siapa yang handle? Kelasku dan kelasmu. Katanya sebelum pergi itu kamu susah payah ngatur jadwalnya. Tanya Hamad begitu makanan mereka habis. Mereka masih di pematang sawah. Duduk langsung di jalan, tanpa alas apapun. Menikmati alam dengan cara yang paling alami. Dihandle sama Ning Ningrum dan Buya. Kenapa, Mat? Kamu sudah sanggup ngajar? Tantang Hanan. Senyumnya seperti misterius. Ya gak apa. Kamu percayakan sama aku? Tanyanya lagi sambil nyeruput kopi dari lepeknya. Jangankan kamu, Mat. Baby aja aku percaya. Jeti kapan? Kamu mau ngajar? Kalau gitu, Dijah bisa mulai masuk lagi, Jah. Baby mengangguk, lalu dia mikir. Lah yang lain enak. Main masuk-masuk aja. Cuti-cuti aja. Lah aku. Mesti nunggu semester baru lagi, karena kadung dataku masuk. Baby diam saja. Meratapi nasibnya yang menurutnya. Gini amat sih. Sekalian, Mat. Nanti biar kamu lihat. Pagar musyola banat. Sekelilingnya. Pasti nanti akan ada memori yang masuk. Lah semuanya baby yang ngerjain. Kamu yang jadi mandornya. Mandor paling galak ya, Beb. Baby mengangguk doang. Ya mungkin ia bisa mulai kerja lagi kayak dulu. Menerima panggilan melukis mural atau yang lainnya. Gitu. Daripada nganggur. Ia tahu sendiri bagaimana gak enaknya gak ngelakuin apapun. Gak ada aktivitas dan diam saja di rumah. Mas, kalau kamu sudah mulai ngajar, aku boleh ya? Nerima job melukis atau buat mural? Kan Dijah juga masuk pondok. Masa aku gak ngapa-ngapain? Ucap baby pelan. Kini Hanan dan Dijah juga ikutan diam. Sebelumnya mereka sedang ngobrol. Dijah ikutan ngelirik dalam diamnya. Ikutan penasaran sama reaksinya Hamad. Loh, bukannya kamu kuliah ya? Cuti. Waktu kamu datang. Aku ajukan cuti karena jaga di rumah. Masa aku tinggal kuliah? Balas baby pelan. Oh, ya. Maaf ya. Ucapannya yang lembut dengan nada menyesal itu membuat baby dan yang lainnya heran. Lah ini tumben. Hamad yang dulu. Gak akan ngomong begini. Mereka akhirnya berjalan kembali ke arah rumah. Saat ini sudah masuk jam 8:30. Jalan perlahan dan menikmati pemandangan plus matahari yang sudah mulai terasa hangat. Gus Hanan dan Dijah terus jalan mengikuti mereka menuju rumah. Hamad paling depan. Sepertinya Gus Hanan sedang ngetes. Apa ia ingat jalan? Tapi benar kok jalannya dia. Sudah benar jalannya bahkan sampai ke depan rumah. Tadi baby memang diminta meletakkan kunci di tempat biasa. Dan kini Hamad waktu minta kunci, dibilang di tempat biasa. Hamad dengan tenang mengambil kunci dan membukanya. Sejauh ini, mereka menyimpulkan kalau Hamad sudah mulai normal. Begitu juga saat masuk ke dalam dan dia langsung duduk di ruang tamu mereka. Membuat yang lainnya mengikuti gerakannya. Semua akhirnya duduk di ruang tamu. Walau sempit, tapi ya hitung-hitung membuat satu sama lain hangat karena mepet-mepetan. Mad, nanti aku balik ke rumah ya. Dijah juga akan pindah dari sini. Kalian baik-baik dan jangan berantem ya. Kalau baby ngeselin, kepret aja pakai air di kamar mandi. Nanti balik lagi normal, dikit tapi. Karena dari dulu modelannya juga begini anaknya. Ledek Gus Hanan, dan baby mencebik. Untuk baby. Ucapan ini membuatnya cemas. Kalau nggak ada Gus Hanan dan Dijah nggak ada di sini. Lalu bagaimana dengan dia dan Hamad? Ya iya sih. Hari ini ia sudah mulai bicara. Tapi kan, baru banget. Entar kalau tiba-tiba dia ngambek dan gak mau ngomong baby gimana? Oh, ya gak apa. Makasih kalian sudah repot ya. Ucapnya enteng. Dia mah gak ada beban. Lah baby. Dia sejak tadi memberi kode agar ia bisa bicara berduaan. Enggak. Bertigaan sama Dijah. Tapi yang diberi kode gak nyadar-nyadar. Malah ngobrol ngalor ngidul sama Hamad. Aduh. Yang paham dengan lirikan gelisah baby adalah Dijah. Ia menepuk paha baby dan mengajaknya ke dalam. Ke dalam yuk. Bantuin cari baju aku kemana aja. Ajak Dijah dan baby mengangguk setuju.
Itu yang dia butuhkan. Setidaknya nanti Dijah bisa memberinya dukungan atau bantuan sekiranya dibutuhkan. Oh iya. Sekalian kalau ada barangku di dalamnya Jah, kamu apalkan semua pakaian aku? Masa gak apal? Kan calon suami sendiri. Seluruh Gus Hanan kepedean parah. Kan Gus Hanan setiap mandi sama ganti baju di rumah Pak Kiai. Gus, mana ada barangnya di sini? Balasan Dijah itu membuat Gus Hanan menepuk bibirnya pelan. Lali, alias lupa bin forget. Baby mencebik dan berjalan masuk. Ia duduk lagi di balik dinding pemisah dari ruang tamu itu. Ia meminta Dijah melakukan hal yang serupa, dan temannya itu menurut untungnya. Jah, terus kalau dia nanti tiba-tiba ngambekan lagi gimana Jah? Kan dia waktu itu aja gak mau ngajak aku bicara. Baru aja dia mulai ngomong sama aku, masa udah mau ditinggal sih? Keluh Baby sambil berbisik. Ya katanya Gus Hanan mesti dirangsang. Kok bahasanya dirangsang sih? Aneh bener. Maksudnya, harus dibiasakan begitu. Biar kalian tambah dekat. Lah kalau ada aku sama Gus Hanan terus. Mana bisa terjadi momen-momen ajaib di antara kalian, Beb? Terus, kamu langsung masuk pondok? Lengek Baby kepada Dijah. Ya gak tahu. Kayaknya sih gak langsung. Palingan aku ke Ningning dulu. Katanya Gus Hanan aku mau dites ulang, biar aku bisa naikkan dikit levelnya. Masa aku ngulang kelas kemarin, Beb? Yang sekarang. Itu aja aku dapat nilai jelek terus. Keluh Dijah kini. Lah kok bisa? Kamu juga gak cerita Jah. Lah kamu ada masalah yang lebih repot dibanding nilai aku yang tambah terjun payun. Dan aku ngulang semuanya. Masa aku tega cerita ke kamu sih, Beb? Gitu ya? Terus katanya Gus Hanan gimana? Ya itu. Ngulang tes. Biar bisa naik tingkat. Nanti Gus Hanan sendiri yang ngetes, atau Ningning yang ngetes. Kemarin itu, yang ngetes ada 2 ustadzah. Salah satunya Ning Melati soalnya. Lah kok aku kebanyakan diajar sama Ning Melari di level yang sekarang. Kan jadinya tuh aku kena hukum sama dia. Baby mengelus pundak Dijah pelan. Sabar ya Jah. Palingan dia iri karena kamu diperhatiin Gus Hanan. Ya sabar aja. Sampai janur kuning melengkung. Balik. Kini Baby yang meledeknya. Apaan sih, Beb? Gak berani aku. Masa aku gak tahu diri begitu sih? Apanya yang gak tahu diri? Gus Hanan loh. Udah terang-terangan bilang. Dia mau mencintaimu bagai petir. Salah. Ugal-ugalan. Masa kamu mau ngeles lagi? Ya gak gitu. Akunya yang gak pantas. Masa aku mau nikah sama anaknya Pak Kiai? Yang udah baik banget sama aku. Bantuin aku. Nolong aku. Dia perjaka aku janda. Dia orang berada aku enggak. Dari ujung ke ujung aku ini gak pantas untuk dia, Beb. Siapa yang bilang? Lah orang dia sukanya eme kamu. Mau gimana lagi Jah? Dia udah mentok eme kamu kok. Mentok. Udah kayak jalan buntu aja, Beb. Obrolan absurd mereka berhenti saat ada ketukan di dinding yang mereka senderkan. Baby dan Dijah celingukan. Ngapain juga ada yang ngetuk dinding? Aneh bener. Lalu terdengar suara Gus Hanan berdaham. Ya Habibti. Tak habis surah. Hayya najhab ilal bait. Ucapnya dengan bahasa Arab yang artinya ngajak pergi ke rumah. Apaan dah? Keluh Dijah malu sendiri. Dia geli. Dipanggil Habibti. Dan Pakek ngomong gitu. Seolah-olah itu adalah rumah mereka. Kan? Enggak. Cihuy. Habibti banget Jah. Jeti putri padang pasir kamu. Uhuy. Terang bulan yang ada. Ngeselin kadang orang ini. Dijah berdiri dan menoleh dari dinding. Apaan sih Gus? Jangan aneh-aneh deh. Saya malu tahu. Apalagi kalau di depan orang banyak. Keluhnya lagi. Ya makanya dibiasakan Jah. Hayya Habibti. Ta'al. Ulangnya tambah bikin Dijah mendengus. Pemandangan ini membuat Baby sedikit terhibur. Gus Hanan yang benar-benar ugal-ugalan. Plus Dijah yang dibuat malu sama kelakuan Gus Bucin itu. Beneran terang-terangan lagi. Bucinnya. Embok ya diumpetin dikit gitu. Biar tetap berharisma. Ini enggak. All in. All force.
Ledekan dan senyuman baby itu sirna saat Dijah dan Gus Hanan keluar dari rumah. Lah jadinya dia berduaan doang dong sama Hamad. Kok rasanya? Menegangkan sekali ya. Walau selama ini dia juga sudah sering berduaan. Lah gimana sih? Wong ini suami istri juga. Tapi ya itu, karena Hamad yang berubah, baby jadi salah tingkah sendiri. Mau berbuat apa jadi serba bingung. Seperti sekarang, semua orang sudah pergi. Lalu dia dan Hamad dibuat berduaan doang. Terus mau ngapain coba? Lah kalau dulu kan enak, ditinggal berduaan malah senang. Bisa main peluk-pelukan dan main sayang-sayangan di atas kasur, tanpa busana. Dan duh, kok Jetty hero lagi. Hus. Baby menggelengkan kepalanya cepat. Dia harus sadar. Dan karena wajahnya yang sudah merah padam gak ada juntrungannya, dia memilih masuk dan mencari tabletnya. Mungkin sudah waktunya dia mulai mempelajari dan meluaskan tangannya lagi untuk gambar. Bikin apaan kek? Biar kelihatan sibuk. Lah abis mau ngapain lagi coba? Ini sudah masuk dan lewat waktu duha. Sudah sarapan. Dan sudah olahraga tadi jalan-jalan di sawah. Ya sisanya, biasanya mereka akan tidur lagi kalau gak ada kerjaan. Tapi ya kali, masa baby mau tidur dan mereka udah berduaan lagi. Bahkan selama ini baby gak pernah lepas jilbabnya di depan Hamad. Lah wong terus-terusan ada Gus Hanan kok. Jadi apapun yang ia lakukan di rumah ini. Setelah kejadian di kampung itu, dia tetap berjilbab. Baby duduk dan bersandar di dinding yang tadi. Sengaja nyari spot yang jauh dari kasur. Ya kali aja Mas Hamadnya mau tidur. Kan enak. Dia bisa leluasa dan gak serba bingung begini. Baru setelah Hamad tidur, baby akan tidur dengan kasur lipat yang biasa ia beber di atas lantai. Ia menggambar dengan brush yang salah. Dengan ngawur, semua digambar di satu layar dan serba ngawur. Sejak tadi dia buat bulet-buletan aja gak jelas. Abstrak. Entah dia mau buat apaan. Lah abisnya. Saat ini Hamad malah berdiri persis di depan dia dan memandang ke arahnya. Kan Jetty bingung. Tak tutit. Eleh berasa perawan lagi aja dah. Kelakuan serba aneh baby dan Hamad itu berlangsung mungkin selama 2 menit dan ini adalah 2 menit terlama dalam hidup baby. Luama benar. Dia udah buat satu layar-layar dengan ukuran 4. Bulat semua. Bulat dengan berbagai macam bentuk. Abstrak dan miring. Dibilang oval juga enggak. Dibilang seni membuat lukisan ala-ala ukiran juga enggak. Ini hanya bulat modelan balon ala anak PAUD. Saking absurdnya. Ia menarik napas panjang saat Hamad memutuskan duduk di sampingnya. Melihat ke layar tabletnya dan refleks baby menghapus semua buletan anehnya itu dan menggantinya ke kerjaannya yang dulu. Bodoh dah. Diumek-umek aja itu gambar sketch untuk buat Nirmala waktu uji coba sama Kaido dulu. Gak dipakai lagi ini. Biar dia gak kelihatan aneh banget. Masa buat bulet-bulet doang. Katanya pelukis. Mahasiswa DKV. Masa bikin buletannya lebih parah dari anak PAUD sih? Bikin apa? Tanyanya pelan dan lembut. Gak ada. Latihan aja biar gak lemes. Balas baby seadanya. Bisa lemes juga. Itu tablet kayaknya aku yang beli ya. Baby mendongak. Dan melirik ke arah pria itu cepat. Kamu ingat? Lalu ia mengangguk. Sepertinya semua barang yang ada di sini ada jejak kamunya. Semua seperti ada hubungannya dengan kamu. Bahkan di pondok, di resto, di jalan. Berarti aku sering banget ya habisin waktu sama kamu dulu. Coba lihat ada gak gambar lain di tablet ini yang bisa buat aku ingat sesuatu. Tanya Hamad kini menempelkan lengannya ke lengan baby. Seperti perangko yang nempel ke amplop surat yang mau dikirim lewat pos. Nimpil bener dah. Gak ada sih, kayaknya. Lah tablet ini kamu beliin waktu aku mau masuk kuliah. Buat kerjaan aku dan pelajaran aku. Jetty gak banyak momen ngerjain gambar sama kamu juga, sih. Balas baby meringis. Iya juga. Semenjak ada tablet ini ia jarang ngegambar di kertas. Dan wall hasil Hamad gak pernah lihat hasilnya juga. Coba deh. Sekarang. Kamu gambar aku coba. Gak usah mirip dan realis. Hanya ala kadarnya lalu save. Jetty ini gambar yang dibuat di tablet.
Biar tablet ini ada kenangannya tentang aku. Ucapan itu seperti menjelap gitu ke hati baby. Dia mengangguk pelan. Dan memiringkan wajah dan tubuhnya, mencari space dan jarak. Biar bisa benar-benar mengamati objek gambarnya. Tapi, gak pernah aku buat gambar orang, tapi ya coba aja. Gak harus bagus dan mirip kan? Hamad mengangguk. Dibuat lebih ganteng juga gak apa. Balasnya senyum lebar. Dalam hati sih mau bilang, pretit lah. Tapi ya dia tahan aja. Gangguk pelan. Sakarepmu mas. Baby membuat sketsa seadanya. Agak lebih sulit karena dia tak terlalu jago urusan gambar anatomi manusia. Karena kalau gambar makhluk itu, dimensinya harus stabil. Maksudnya, kalau mukanya ukurannya sekian, badannya juga harus seimbang. Kalau nggak jadinya malah kacau. Nanti gedean kepala dan tangannya, dibanding badannya kan nggak lucu. Tapi berhubung ini uji coba, ya coba aja dah. Kamu itu lebih kurus dibanding yang dulu, kiuras banget. Ini pipinya sampai tidur. Dagunya sampai seperti mendelep. Apalagi kelopak mata. Layu. Menghitam pula. Rambut kamu juga jeti lebih kusam. Ini efek kurang makan apa gimana ya? Biasanya yang kayak gini itu orang kurang tidur. Lah kamu tidur terus kerjaannya. Jeti. Pertanyaannya apa? Padahal waktu pulang kamu masih lumayan berisilah. Ya kurusan sih. Tapi mending. Gak kayak sekarang. Padahal makannya juga sama. Pertanyaannya adalah, pergi kemana itu semua makanan? Kok gak jeti daging? Gerutu baby tak sadar. Dia ngerasain orang yang ada persis di depannya. Hamad juga berasa diomelin sendiri oleh istrinya. Dikomentarin terang-terangan. Menurutnya ini lucu. Terus, apa harus makan lebih banyak ya? Tanyanya mancing. Baby refleks mencebik. Lah, kamu itu makan pakai baca doa apa enggak sih? Kok ngilang gitu makanannya? Gak jeti apa-apa. Kan heran. Makan sehari udah 3 kali. Lah kok gak gemuk-gemuk? Malah tambah kurus. Kan aneh. Dikira kamu disiksa sama istri sendiri kan? Gerutu baby lagi semakin menjadi. Ini adalah pemandangan yang wajar bagi para suami yang istrinya hobi ngeroweng. Modelan baby. Hamad terkekeh dalam hati. Ia lucu dengan pemandangan ini. Iya aku jadi mikir. Kayaknya suami istri. Tapi kok istriku ini, seperti gadis saja. Pakai jilbabnya rapat benar di depan suami. Gamisnya aja sampai double dipakai di dalam rumah. Padahal sama suaminya doang, berduaan. Ucapan Hamad itu membuat baby berhenti bergerak di atas tabletnya. Apa dia bilang barusan? Baby melirik. Lalu menyesal. Dia menunduk lagi ke tabletnya. Sok gak dengar aja lah. Masalahnya pria itu malah maju. Masih dengan posisi duduknya. Tangan besar itu tanpa dosa mengangkat ujung jilbab baby dan menariknya ke atas. Membuat kini hijab itu tanggal. Baby tak bisa mengontrol wajah dan lehernya yang pasti kini memerah parah. Ia bahkan merasa hangat di sekujur tubuhnya. Beh, ini kenapa dia berasa kayak perawan lagi sih? Malu.